ilmu, maka dia disebut dengan titel al-ulama. Al-ulama. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu diperoleh dengan 3 macam. Dengan 3 macam. Yang pertama cara aulia, yang kedua cara anbiya, yang ketiga cara ulama. Kalau cara aulia semua orang boleh, ketaatannya, kedekatan kepada Allah dia dapat. Kalau al-anbiya khusus kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara al-ulama juga semua orang boleh berusaha bekerja bersungguh-sungguh sehingga dia bisa mencapai al-ulama. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ulama ini, orang-orang alim ini kesungguhannya seperti apa? Imam Asy-Syafi'i yang dalam mazhab yang kita pegang, Imam Asy-Syafi'i, kira-kira bagaimana usaha beliau mengatakan, ya, kata beliau, qasamtul lailah, saya bagi malam ini, tiap malam saya bagi tiga bahagian. Jadi kalau malam datang seperti malam ini, beliau bagi malam ini 3 bahagian. Satu malam berapa jam? 12 jam. 12 jam malam, 12 jam siang. Jadi setiap malam saya bagi tiga bahagian, 4 jam. 4 jam saya untuk ar-rahah. 4 jam untuk ibadah, dan 4 jam untuk dirasah. 4 jam untuk rahat, ya, 4 jam untuk tidur, rahat, istirahat, tidur. Imam Syafi'i tidur 4 jam. 4 jam untuk ibadah, 4 jam sudah beliau tidur, beliau bangun. Ibadah, salat tahajud, baca Quran, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu. Berapa lama? 4 jam. Lalu 4 jam yang berikutnya apa? Mudah rasa. Beliau baca, beliau tulis, murajaah, hafal, 4 jam. Nah, ada orang ingin ikut jalan Imam Syafi'i? Ada orang ingin ikut jalan Imam Syafi'i? Maka bagilah malam menjadi 3 bahagian. 4 jam tidur, 4 jam ibadah, 4 jam belajar. Bila itu tiap malam kita lakukan, insya-Allah. Nah, cuma siapa orang yang mampu. Karena banyak orang yang tidak mampu, maka orang-orang seperti Imam Syafi'i juga tidak banyak. Tidak banyak. Hamba Allah yang dimuliakan. Jadi oleh karena itu, kalau ulama itu dia ada teori akhdul asbab. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini diikat dengan sebab. Orang dapat rezeki kan tidak jatuh dari langit. Allah jadikan sebab. Sebab apa? Mungkin kita bekerja, mungkin kita bertani, mungkin kita berdagang. Sebab itu rezeki sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mencapai rezeki itu mesti lewat sebab. Maka mengambil sebab bahagian dari sunnatullah. Bahagian dari sunnatullah. Kita bilang, Pak, ilham itu ada sebab. Ada. Apa sebabnya? Beramal, bermunajat, berdoa. Sebab ilmu ada pada Allah. Sebabnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan ayah kita, dekat membantu beliau, kita tidak bekerja, cuma kita pandai untuk menghargai beliau, menghormati beliau. Kira-kira kita dapat harta tak? Dapat. Nampak pengkah ini. Dia kasih. Kok dapat? Karena saya dekat dengan orang tua saya. Dia kasih hadiah untuk saya. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ilham dengan kesungguhan kita
membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dapat ilmu. Belajar rajin kita, malam kita bangun, mudarasah kita dapat ilmu seperti para ulama. Jadi inilah yang harus kita kombinasikan dua macam. Kalau yang al-anbiya tentu tidak. Itu khusus untuk para nabi Allah para nabi Allah ajma'in, masya-Allah. Jadi mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hal itu, lalu kemudian beliau juga menyampaikan dalam belajar ini juga kita sebenarnya ada penghalang-penghalang, ada hail, ada hijab, agar hijab ini dapat menutup pintu ilmu. Apa hijab itu? Ada riya, takabur, dunia, itu hijab. Orang tidak sampai kepada ilmu karena ada hijab-hijab. Andai kata dia dapat ilmu, ilmu itu tidak memberikan manfaat bagi dia. Maka hijab-hijab itu mesti kita bersihkan ketika hendak kita capai kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu itu beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana, ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan. Ajarkan ilmu yang bermanfaat dan berikan manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan. Jadi itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai tambahan sedikit. Mungkin ya ada dalam kitab yang lain. Ilmu itu pada hakikatnya adalah tauqifi. Ilmu itu anugerah hakikatnya. Ilmu itu anugerah. Apa dalilnya? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Innaka antal alimul hakim. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan anugerah. Allah mengajarkan Adam al-asma'a kullah, nama-nama semuanya. Nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, nama segala zat-zat yang ada ini. Ada mengatakan al-asma' adalah bahasa. Bahasa fulan, bahasa fulin, bahasa. Adam alaihi salam bisa sampai 500 bahasa. Karena bahasa itu kunci ilmu. Kalau begitu ilmu itu adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullaha, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diajarkan, lalu kemudian diuji oleh Allah. Fa'aradahum 'alal malaikah. Malaikat, ayo tanya kepada Adam. Jadi setelah kita belajar, yang pertama ada proses yang disebut dengan ujian. Setelah belajar kita diuji, dites, dicoba. Untuk apa dicoba? Untuk melihat bagaimana ilmu itu mengakar dalam hati kita. Dites dengan lisan, dites dengan perbuatan. Apakah ilmu yang kita ajarkan itu ada enggak dia terapkan dalam kehidupan dia? Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, coba kamu sebutkan, bisa enggak? Malaikat mengatakan, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Berarti ilmu itu adalah tauqifi, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak salah orang kalau sebelum belajar dia berdoa. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Kenapa? Karena ilmu diajarkan oleh Allah.
belajar media. Jadi malam ini media itu media. Media yang sama tapi kita tangkap beda-beda. Kenapa? Karena Allah lah yang menganugerahkan.